Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Pradana. Baik, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas pertemuan ketujuh, yaitu tentang pemijahan ikan. Baik, yang pertama itu definisi dan cara pemijahan menurut De Jong dan Prabu, dan sertakan contohnya. Nah, yang pertama itu menurut De Jong. Menurut De Jong, pemijahan hanya didapatkan satu kelompok telur yang matang, dan bila sudah terjadi pemijahan, kelompok ini mempunyai ovari yang seperti kosong dengan beberapa telur yang telah dihisap kembali. Nah, contohnya itu seperti ikan bawal, ikan selar, dan ikan layar. Nah, yang kedua itu menurut Prabu. Menurut Prabu, pemijahan hanya terjadi sekali dalam setahun dan dalam jangka waktu yang pendek. Nah, kelompok telur yang matang di dalam ovari dapat dibedakan dengan kelompok telur yang menjadi stok atau cadangan. Nah, contoh ikannya itu seperti terapon jarbua atau ikan kerong-kerong dan ikan Macrones pitatus. Nah, untuk soal yang kedua itu sebutkan pembuahan itu apa dan tuliskan jenis pembuahan suatu biota dan contoh biotanya. Nah, pembuahan atau fertilisasi adalah peleburan dua gamet yang dapat berupa nukleus serta sel-sel bernukleus yang membentuk suatu sel tunggal atau zigot atau peleburan nukleus. Nah, biasanya melibatkan penggabungan sitoplasma dan penyatuan bahan nukleus. Pembuahan terbagi menjadi dua, yaitu pembuahan secara internal, seperti contoh ikannya itu ikan gupi, dan pembuahan secara eksternal, yaitu contohnya seperti ikan kerapu macan. Yang ketiga yaitu ceritakan bagaimana cara pemijahan dua biota air. Nah, yang pertama itu pemijahan pada ikan lele. Pemijahan pada ikan lele dimulai dengan cara yaitu memilih indukan betina dan jantan yang memiliki bobot yang seimbang. Hal ini ditujukan agar salah satu induk tidak ketakutan dengan induk lainnya. Nah, selanjutnya itu memasang kakaban yang terbuat dari ijuk yang diikat pada batang bambu selebar kolam. Nah, dan diberi pemberat agar tenggelam atau tidak mengapung. Nah, selanjutnya itu untuk memasukkan indukan lele ke dalam kolam, waktu yang tepat adalah pada sore hari, karena indukan lele akan melakukan pemijahan pada malam hari sekitar yaitu jam 11 malam hingga jam 5 subuh. Nah, selama proses pemijahan berlangsung, sebaiknya kolam tersebut ditutup agar ikan tidak melompat keluar kolam. Nah, biasanya pada pagi hari proses pemijahan telah selesai. Nah, dan telur-telur yang dihasilkan akan menempel pada kakaban. Nah, telur yang berhasil dibuahi akan berwarna transparan, sedangkan telur yang gagal dibuahi akan berwarna seperti warna putih susu. Nah, selanjutnya setelah proses pemijahan selesai, pindahkan induk betina keluar dari kolam. Ini ditujukan agar induk tersebut tidak akan memakan telurnya sendiri. Selanjutnya itu pembuahan pada kuda laut. Nah, walaupun di dalam bak yang terkontrol, kuda laut selalu melakukan pemijahan secara alami tanpa dibantu oleh manusia. Nah, proses pemijahan terjadi ketika sang betina memasukkan sel telurnya ke dalam kantung yang berada pada perut sang pejantan. Nah, setelah memasukkan sel telur tersebut akan terjadi pembuahan di dalam kantung sang pejantan. Setelah berhasil dibuahi, telur-telur tersebut akan dierami oleh sang pejantan sekitar 10 hari atau lebih tergantung kondisi telurnya. Nah, setelah 10 hari telur tersebut akan menetas dan juana-juana atau anakan dari kuda laut tersebut akan keluar dari perut sang pejantan. Nah, setelah seluruh juana keluar dari perut sang pejantan, sang pejantan atau induk
kedua induknya harus dipisahkan dari sang anakan atau juananya. Nah, soal yang keempat itu faktor yang mempengaruhi pemijahan. Nah, faktor yang mempengaruhi pemijahan itu ada 3. Yang pertama itu faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi curah hujan, cahaya matahari, suhu, tumbuh-tumbuhan, ikan jantan, dan kualitas air serta sebagainya. Nah, faktor yang kedua itu faktor internal. Faktor yang berperan antara lain itu kematangan gonad, ketersediaan hormon kelamin, dan ketersediaan hormon gonadotropin. Nah, yang ketiga itu faktor habitat pemijahan. Apabila habitat pemijahan tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh ikan, maka ikan tersebut tidak akan melakukan pemijahan. Nah, untuk soal yang terakhir yaitu mengapa ikan pada ukuran kecil atau umur yang muda telah matang gonad dan melakukan pemijahan. Menurut saya itu karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor yang dikarenakan di alam indukan yang telah berukuran besar atau cukup umur telah habis ditangkap sehingga memaksa ikan-ikan muda untuk mematangkan gonadnya lebih awal dan melakukan pemijahan untuk menjaga kelestarian spesiesnya di alam. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.